Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menyampaikan materi tentang koordinat kartesius. Mata pelajaran matematika jenjang sekolah menengah pertama, kelas 8 semester gasal. Materi pokok koordinat kartesius. Sub materi pokok memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Disusun oleh Muhammad Gusnawan, NIM 41014160054. Kompetensi dasar yaitu 3.2, menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual atau masalah kehidupan sehari-hari. 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat menentukan posisi titik terhadap sumbu X. Kedua, menentukan posisi titik terhadap sumbu Y. Ketiga, menuliskan koordinat titik pada sistem koordinat kartesius. Menggambarkan posisi titik dalam koordinat kartesius jika diketahui koordinatnya. Menentukan letak suatu titik pada kuadran koordinat kartesius. Motivasi pada hari ini yaitu aku berpikir maka aku ada, dari René Descartes. Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan bentuk yang sempurna. Oleh karena itu, manusia harus menggunakan akal dan pikirannya untuk memanfaatkan lingkungan dengan sebaik-baiknya. Manfaat sistem koordinat kartesius yaitu mengetahui cara membaca denah lokasi. Dengan mempelajari sistem koordinat, kamu akan mengetahui jarak, arah, dan kedudukan lokasimu saat ini terhadap lokasi tujuanmu. Daerah lokasi biasanya digunakan di tempat-tempat umum yang areanya sangat luas, seperti kebun binatang, museum, dan taman hiburan. Tak jarang juga digunakan sebagai denah lokasi untuk memberi informasi tempat acara penting, contohnya pada acara pernikahan. Manfaat sistem koordinat: membaca peta serta mengetahui garis lintang dan garis bujur. Materi prasyarat yaitu materi yang telah kalian dapatkan sebelum ini, yaitu pada kalian kelas 6, yaitu bisa kita ingat kembali. Ayo kita mengingat kembali sistem koordinat. Ya, di sini ada peta Jawa Tengah, yaitu terdapat kota Tegal, Pekalongan, Purwokerto, Wonosobo, Semarang, Magelang, Yogyakarta, Surakarta, dan Jepara. Ya, di sini ada sebuah permasalahan, yaitu suatu hari, seorang anak yang tinggal di kota Tegal ingin berlibur ke kota Yogyakarta dengan melewati kota-kota berikut ini: Tegal, Pekalongan, Semarang, Magelang, lalu menuju Yogyakarta. Dapat kalian menentukan letak kota-kota tersebut dalam bentuk pasangan huruf dan angka. Tegal berapa? Pekalongan berapa? Semarang berapa, Magelang berapa, dan kota Yogyakarta berapa? Ayo kita temukan posisi masing-masing kota berikut. Kota Tegal, di manakah kota Tegal? Kota Tegal terletak di B6. Di manakah posisi kota Pekalongan? Pekalongan berada di D6. Di manakah posisi kota Semarang? Kota Semarang berada di F5. Di manakah posisi kota Magelang? Kota Magelang berada di F4.
Di manakah posisi kota Yogyakarta? Kota Yogyakarta berada di posisi F3. Ayo ingat kembali tentang sistem koordinat. Sumbu mendatar disebut sumbu X atau juga disebut absis. Sumbu tegak disebut sumbu Y atau juga disebut ordinat. Sumbu X dan sumbu Y membentuk bidang yang disebut koordinat kartesius. Dari peta wilayah Jawa Tengah diperoleh sumbu tegak dan sumbu mendatar, yaitu huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, yaitu dikatakan dengan sumbu X, dan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dikatakan sumbu Y. Kita lihat lagi kota peta Jawa Tengah. Dari peta wilayah Jawa Tengah di samping diketahui kota Tegal berada di B6. B itu sumbu X dan 6 sebagai sumbu Y. Nah, ayo kita mengamati. 1. Perhatikan ilustrasi berikut. Di sebuah desa terdapat 4 keluarga yang hidup bahagia, yaitu keluarga Pak Budi. Pak Budi memiliki seorang istri bernama Ibu Lisa dan memiliki 2 anak, yaitu Panji dan Vina. Berikut adalah denah rumah Pak Budi jika digambarkan ke dalam bidang koordinat kartesius. Coba temukan posisi setiap tempat pada rumah Pak Budi. Ya. Tadi saya sudah memberikan file tentang lembar kerja peserta didik. Silahkan kita buka pada file tersebut. 1. Perhatikan ilustrasi berikut. Di sebuah desa terdapat keluarga yang hidup bahagia, yaitu keluarga Pak Budi memiliki seorang istri yang bernama Ibu Lisa dan memiliki 2 orang anak, yaitu Panji dan Vina. Berikut adalah denah rumah Pak Budi jika digambarkan ke dalam bidang koordinat kartesius. Coba temukan posisi setiap tempat pada rumah Pak Budi. Ya, ini adalah rumahnya. Ada gerbang depan, pintu samping, teras, ruang tamu, ruang keluarga, kamar utama, toilet, kamar 1 dan kamar 2. Ayo kita menggali informasi. Dari gambar tersebut dapat ada sebuah narasi, yaitu di siang hari Panji baru saja pulang dari sekolah. Dia ingin masuk ke dalam rumah, tetapi gerbang depan yang ada di titik berapa? Ya, itu adalah 2, -5 masih dikunci dari dalam. Panji memanggil ibunya agar membuka gerbang untuk kemudian Panji melewati pintu samping. Di titik berapa pintu samping? Coba kalian isi dalam lembar kerja peserta didik tersebut. Setelah diisi, untuk menuju kamar 1 berada di titik berapa? Kalian isi lagi. X-nya berapa? Y-nya berapa? Setelah dari kamar 1, Panji ingin pergi ke toilet. Toilet itu berapa di posisi berapa? X berapa? Y berapa? Tak lama kemudian Vina keluar dari kamar 2. Di titik berapakah kamar 2 tersebut? Nah, bisa diisi lagi dalam LKB tersebut. Akan pergi ke ruang keluarga di titik X, Y. Sedangkan Pak Budi dan Bu Mary masih berada di kamar utama. Kamar utamanya berapa? Ingin keluar rumah. Mereka keluar rumah melewati ruang tamu. Ruang tamu itu berapa, berapa. Dan kemudian melewati teras. Di titik berapa? Ayo kita menalar. Ya. Berapakah koordinat titik gerbang depan? Ya, yang tadi telah kalian kerjakan, yaitu 2,5. Itu adalah gerbang depan.
Berapakah jarak terhadap sumbu X? Jarak terhadap sumbu X yaitu 5 satuan. Karena jarak bernilai selalu positif. Berapakah jarak terhadap sumbu Y? Jarak terhadap sumbu Y yaitu 2 satuan. Kalian telah mengerjakan. Berapakah koordinat pintu samping? Dari yang kalian telah jawab tadi yaitu 2, -2. Berapakah jarak titik samping terhadap sumbu Y? Yaitu 2 satuan. Dan berapakah titik samping terhadap sumbu Y? Yaitu juga sama, 2 satuan. Sekarang, berapakah jarak titik kamar 2? 3, -1. Berapakah jarak titik kamar 2 terhadap sumbu X? Yaitu 1 satuan. Berapakah jarak titik kamar 2 terhadap sumbu Y? Yaitu 3 satuan. Ya, di sini kita bisa lihat 3 satuan dapat dari mana? Yaitu 1, 2, dan 3. Ya, silahkan kalian isi ke dalam bentuk tabel tersebut. Saya akan mencontohkan satu yang berada di gerbang depan. Dari tabel itu adalah 5 satuan berada di mana? Dari sumbu X. Ya, ini kan sumbu X. Gerbang depan berada di mana? 1, 2, 3, 4, 5. Ini gerbang depan berada di X-nya sebelah atas atau bawah? Ya, tepat sekali. Ini adalah di daerah bawah karena garisnya ini X, sumbu X, dan titiknya berada di bawah garis sumbu X. Jadi, keterangannya di bawah. Jarak terhadap sumbu Y-nya berapa? Ini garis sumbu Y terhadap titik gerbang utama 1, 2, yaitu kita dapatkan 2 satuan. Berada di manakah garis sumbu Y? Di sebelah kanan atau kiri? Ya, tepat sekali di sebelah kanan garis sumbu Y. Berapa koordinatnya? Yaitu 2, -5. Selanjutnya kalian isi dalam lembar kerja besar didik tersebut pintu samping, kamar 1, kamar 2, dan toilet. Nah, setelah itu, kalian masukkan dalam bentuk narasi yang akan saya contohkan seperti berikut. Ya, koordinat titik A 2,5. Artinya titik A memiliki 2 satuan terhadap sumbu Y dan memiliki jarak 5 satuan terhadap sumbu X. Nah, bisa kalian isikan seperti tersebut untuk melengkapi dari titik-titik tersebut. Nah, dalam koordinat kartesius, bidang kartesius dibagi menjadi 4, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran ini dibagi menjadi 4 dan arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, ini ada titik A 2,-5, B 2,2, C 3,-3, D 3,1, E 4,-4,4, F -3,1, G 0,0, H -2,-2, I -3,-3. Titik A berada di kuadran berapa? Kalian bisa diisikan dalam lembar kerja besar didik tersebut. Ya, titik A itu X-nya bernilai positif dan Y-nya bernilai negatif. Titik B berada di kuadran berapa? Titik B juga sama. X-nya bernilai positif dan B-nya bernilai negatif. Titik C berada di kuadran berapa? Titik C itu X-nya bernilai positif dan D bernilai positif. Titik D berada di kuadran berapa? D
D itu nilai X-nya positif dan Y-nya juga positif. Titik E berada di kuadran berapa? Ya, titik E X-nya bernilai negatif dan Y-nya bernilai positif. Titik F berada di kuadran berapa? Nah, titik F memiliki X bernilai negatif dan Y bernilai positif. Titik H berada pada kuadran berapa? Bisa dijawab di LKPD ya. Lanjutkan. H bernilai negatif dan X-nya itu bernilai negatif dan Y-nya juga bernilai negatif. Titik I berada pada kuadran berapa? Titik I X-nya bernilai negatif dan Y-nya juga negatif. Nah, ayo kita simpulkan dari LKPD tersebut. Kita buka koordinat titik P A, B, artinya P memiliki jarak A satuan terhadap sumbu Y dan memiliki jarak B satuan terhadap sumbu X. Nah, kita simpulkan pada kuadran 1 itu X-nya bernilai positif dan Y-nya juga bernilai positif. Kuadran 2 X-nya bernilai negatif dan Y-nya bernilai positif. Kuadran 3 X-nya bernilai negatif, Y-nya juga bernilai negatif. Kuadran 4 X-nya bernilai positif, Y-nya bernilai negatif. Ayo kita kerjakan LTBD, lembar tugas peserta didik. Secara berkelompok boleh karena ini sedang daring. Kalian bisa mengerjakannya secara mandiri. Selesaikan masalah di bawah ini. Pada sebuah papan triplek digambar dalam bidang koordinat kartesius. Di sebuah dadu digerakkan di atas papan triplek tersebut. Gerakan bermula dari titik 0,0 dan untuk satu kali gerakan mengikuti pola berikut. 1 ke atas, 1 ke kiri, 1 ke kanan, 1 ke bawah, 1 ke kanan. Dan kemudian 1 ke atas, 1 ke kiri, 1 ke bawah, dan 1 ke kanan. Dan seterusnya. Tentukan koordinat dadu tersebut setelah bergerak 1000 kali dengan menentukan A. Koordinat dadu setiap 1 ke atas, 1 ke kiri, 1 ke bawah, 1 ke kanan. B. Posisi titik terhadap sumbu X dan C. Posisi titik terhadap sumbu Y. Koordinat kartesius, ini sumbu X dan sumbu Y. Titik asal X, Y itu titiknya bernilai A. Titik B yaitu min X, Y. Suatu titik A dapat dinyatakan sebagai pasangan berurut A yaitu X, Y. X jarak A terhadap sumbu Y jarak A terhadap sumbu X. Nah, setelah kalian mengerjakan LTBD tersebut tadi, saatnya untuk kalian mengerjakan kuis atau ulangan untuk mengetahui seberapa kalian memahami materi yang telah dijelaskan pada pertemuan hari ini. Diketahui titik A 1, negatif 2, B negatif 3,6, C 2,8, D negatif 5, negatif 1. Jawablah pertanyaan berikut dengan cermat. 1. Tentukan letak titik A, B, C, dan D tersebut pada koordinat kartesius. 2. Tentukan titik-titik yang berada pada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ketiga, tentukan jarak setiap titik di atas dengan sumbu X. Dan yang keempat, tentukan jarak setiap titik di atas dengan sumbu Y. Ya, terima kasih. Inilah pemaparan materi yang saya sampaikan hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.